Yauma idin fa yauma dzarfu zaman mansub bi dzarfiyah atau ala dzarfiyah. Idin tanwin di sini yusamma tanwin iwad an jumlatin. Aina jumlah? Takdiruha yauma id yuhsyarun nasa. Idan tanwin mengganti dari jumlah. Apa jumlahnya? Takdirnya yuhsyarun nas, saat dibangkitkan manusia dan dikumpulkan manusia. Idan yauma idzin, tanwin din di sini memberikan makna yuhsyarun nas. Lam mahjubun, maka lam di sini tidak beramal. Fayahtamil ala amrain. Kalau tidak beramal, pertama bisa jadi ibtidaiyah au zaidah. Walakin al-awwal al-ibtidaiyah aula dengan istilah lam muzahlaqah. Seperti muzahlaqah, kaidahnya dia itu ada dua taukid. Maka akhirnya pindah lam muzahlaqah kepada huruf yang setelahnya. Kita berikan contoh. Lam muzahlaqah di dalam ucapan misalnya inna Muhammadan la Rasulullah. Falam huna lam muzahlaqah zaidah atau bimakna taukid lebih baik. Maka inna Muhammadan la Rasulullah asalnya lam itu berada di depan. Maka la Muhammadun Rasulullah. Asalnya la Muhammadun Rasulullah, lam bukan la. La Muhammadun Rasulullah. Bimakna taukid bahwa Muhammad itu Rasulullah, utusan Allah. Kemudian masuk inna. Maka berkumpul dua taukid, inna la Muhammadun Rasulullah. Bagi Arab tidak boleh berkumpul inna li taukid dan lam li taukid, maka lam ini harus pindah, akhirnya hijrah. Di saat hijrah dia berpindah dinamakan muzahlaqah, dan makna muzahlaqah adalah tergelincir. Maka dia tergelincir dari depan ke belakang. Jadi inna Muhammadan la Rasulullah, maka asalnya la Muhammadun Rasulullah. Masuk inna jadi inna Muhammadan la Rasulullah. Maka ini begitupun di dalam ayat ini. Kalla innahum an rabbihim yauma idin la mahjubun. Maka asalnya sebelum masuk inna bisa dikatakan kalla. Maka sungguhnya awas jangan sekali-kali innahum. Maka sebelum inna datang ada di situ lam. Kalla lahum rabbihim yauma idin mahjubun. Kemudian masuk inna, kalla inna hum, lamnya kemana? Pindah ke mahjubun menjadi la mahjubun. Maka inilah lam dinamakan lam muzahlaqah. Dan faidahnya di sini memberikan taukid. Maka al-Arab karahu iftitah al-kalam bitaukidain. Sudah ada inna, sudah ada lam muzahlaqah, menjadi inna lahum rabbihim yauma idin mahjubun. Maka ada double, inna lahum. Maka akhirnya lamnya pindah, muzahlaqah jadi innahum. Aina lam? Intaqala ila lamahjubun. Jadi kalla innahum an rabbihim yauma idzin lamahjubun. Faidan lam huna lam muzahlaqah. Fa akharu lam duna inna. Maka diakhirkan lam memisahkan dari inna. Maka di dalam ayat ini begitupun contohnya. Kalau tadi kita berikan Muhammad, contohnya Muhammadun Rasulullah asal kalimat. Kemudian
la Muhammadun Rasulullah. Kemudian masuk inna, menjadi inna Muhammadan la Rasulullah. Kita tatbikkan kepada ayat ini. Maka innahum an rabbihim yauma idin lamahjubun. Di sini ada taukid inna dan taukid lam. Maka akhirnya bertemu inna lahum an rabbihim yauma idin mahjubun. Maka lam muzahlaqah pindah ke lam mahjubun menjadi innahum an rabbihim yauma idin lamahjubun. Itu dia yang diinginkan dengan lam al-muzahlaqah. Wa faidatuhu, apa faidahnya lam muzahlaqah? Taukid madmun al-jumlah. Maka mahjubun i'rabnya khobar inna marfu bil wawi. Maka dengan lam taukid menjadi taukid bahwa orang-orang kafir itu dihijabi dari melihat Allah. Maka selesai dari pendalilan ayat. Dan kita tadi sebutkan pendalilan ayat ini dijadikan pendalilan orang-orang kafir tidak melihat Allah. Maka mafhum al-mukhalafah al-muslimun melihat Allah. Dari mana? Kita katakan dari tafsir as-salaf. Maka mana tafsir salaf itu? Inilah dia. Penulis kemudian memasukkan dalil yang kedua di urutan di dalam matan dari ucapan tafsir Imam Asy-Syafi'i. Maka kita masuk kepada matan setelah ayat. Qala Ibnu Battah rahimahullah fil ibanah an syari'atil firqah an-najiyah wa bujanabatil firaq al-madmumah. Maka di sini penulis menukilkan ucapan Imam Asy-Syafi'i yang akan kita bahas nanti. Dan Imam Asy-Syafi'i di sini dikeluarkan oleh siapa? Oleh Imam Ibnu Battah di kitabnya Al-Ibanah yang masyhur dengan kitab Al-Ibanah 3 jilid, Al-Ibanah Al-Kubra, tentang manhaj ahli sunnah wal jamaah. Dan dia di mujalad yang ketiga halaman 60. Berkata Ibnu Battah di kitabnya Al-Ibanah, haddatsana Ibnul Ambari qala haddatsana Abul Qasim Ibnu Sa'id Al-Anmati sahibu Al-Muzani qala li Syafi'i qala Allah Ta'ala kalla innahum an rabbihim yauma idin lamahjubun. Berkata Imam Asy-Syafi'i sekarang, dalalatun ala anna awliya'ahu. Ini salah nulis nih yang ada matanya. Awliya'ahu. Dalalatun anna awliya'ahu yarawnahu yaumal qiyamah bi absari wujuhihim. Maka menjadi pendalilan bahwa wali-wali Allah ay kaum muslimin yarawnahu, maka mereka akan melihat Allah yaumal qiyamah, di hari kiamat kelak, bi absari wujuhihim, dengan kedua mata mereka. Sahih, dikurung sahih, maka nanti akan dibahas. Maka inilah uslub dari penulis di saat dia mengeluarkan hadis. Jika dikeluarkan oleh Al-Bukhari, Muslim, maka cukup dengan qala al-Bukhariyu selesai, qala Muslim selesai, karena keduanya hadis-hadisnya sahih alal aglab. Ataupun disebutkan muttafaqun alaih, akan ditulis muttafaq alaih, dan nanti kita sebutkan maknanya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim secara berbarengan. Dan jika dia bukan dikeluarkan Al-Bukhari dan Muslim, maka diberikan langsung kurung sahih, kurung hasan, kurung sahih li ghairih, kurung hasan li dzatih, dan ibarah-ibarah yang lainnya. Maka kurung di sini menunjukkan hukum kepada hadis atau atsar yang datang dari penulis.
Maka di sini maknanya dikurung sahih, bahwa nanti akan kita bahas asar ini asar yang sahih. Maka sekarang kita masuk kepada matan qala Ibnu Battah rahimahullah. Maka di sini penulis akan menjelaskan sanad-sanad dan siapa penulis kitab, insyaallah bisa bermanfaat bagi yang membacanya. Qala Ibnu Battah rahimahullah. Siapa Ibnu Battah? Ma makna Battah? Angsa, bebek. Maka Ibnu Battah laqab, anak bebek. Dia adalah Ubaidillah ibni Muhammad al-Akbari. Maka Ibnu Battah huwa Ubaidillah ibnu Muhammad al-Akbari. Wal Akbari wallahu a'lam nisbah ila qabilah fi Hadramaut au ghairuhu wallahu a'lam. Fa Ubaidillah ibn Muhammad al-Akbari huwa imamun fi ilmil hadis wa imamun fi sunnah. Qala Abdul Wahid ibnu Ali al-Akbari au huwa laisa min Hadramaut al-Ukbari bidammah al-Ukbari. Qala lam ara fi syuyuh al-hadis wala fi ghairihim ahsanu hayatan min Ibni Battah. Disebutkan oleh Abdul Wahid ibnu Ali al-Ukbari, aku tidak pernah melihat dari syuyuhul hadis, dari ahli hadis, selain daripada Ibnu Battah yang paling baik hayahnya. Dan begitu pun berkata Imam Az-Zahabi di Siyar A'lam An-Nubala, disebutkan di Siyar A'lam An-Nubala, al-imamul qudwah al-abid al-faqih al-muhaddis Syekhul Iraq, idan huwa min Iraq, al-Ukbari min Iraq, musannifil kitab Ibanah al-Kubra fi salatati mujallad. Maka berkata Imam Az-Zahabi, dia adalah imam al-qudwah, menjadi qudwah, menjadi ustadz, pengajar, dan abid ahli ibadah, dan faqih, dan juga muhaddis, dan dari syekhnya orang-orang Irak, dan penulis kitab Al-Ibanah Al-Kubra dalam 3 mujallad, dan kitab ini telah dicetak, telah ada. Selesai dari Ibnu Battah, maka Ibnu Battah tidak begitu jauh dari kurun Imam Asy-Syafi'i dari Itba'ut Tabi'in, dan dia jelasnya di bawah dari Imam Al-Bukhari dari umur. Haddatsana Ibnul Ambari huwa an-Nahwi Muhammad ibnul Qasim ibnu Muhammad ibnu Bashar al-Ambari, namanya Muhammad ibnul Qasim ibnu Muhammad ibnu Bashar. Maka telah disifatkan oleh para ulama seperti Al-Khatib Al-Baghdadi, saduqan fadilan dinan khairan wa kana ahfadun nas lilughah wa nahwi wa syi'r wa tafsir Quran. Maka berkata Imam Khatib Al-Baghdadi, dia adalah rawi yang siqah. Wa qala Ahmad ibnu Yunus ad-Dabbi kana ayah min ayatillah fil hifdz. Maka di sini menunjukkan dia imam, bahwa dia adalah ayat Allah, dari ayat-ayat Allah fil hifdz, maknanya hafalannya dia sangat kuat sehingga dia bagaikan ayat-ayat Allah yang Allah jadikan. Maka ini kekuatan hafalan dari Ahmad dari Al-Ambari.